Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai momen inersia benda tegar yang termasuk pada dinamika rotasi fisika kelas 11. Video ini berisi penjelasan singkat mengenai penurunan rumus momen inersia benda tegar. Tabel momen inersia tersedia juga dalam format B5 yang dapat ditambahkan pada koleksi catatan loose leaf kamu dan bisa didapatkan yang linknya saya sertakan pada bagian deskripsi. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika, jadi silahkan untuk teman-teman melihat video yang diperlukan sebagai sumber belajar. Ayo kita langsung mulai. Momen inersia batang. Sebuah batang masanya M dan panjangnya L. Tentukan momen inersia batang ketika diputar terhadap sumbu yang melewati pusat massa seperti gambar. Ini batang, masanya M, panjangnya L, diputar terhadap sumbu yang melewati pusat massa yaitu sumbu Y, dan seperti ini putarannya ya. Oke, mari kita lihat dulu partikelnya ya. Saya pilih partikel di sini pada batang. Kita kasih nama masanya adalah dm ya. Kemudian ini berjarak z dari sumbu koordinat. Maka tebal ini atau panjang potongan ini kita sebut sebagai dz ya. Nah, sekarang kita punya persamaan untuk momen inersia benda kontinu seperti ini adalah I sama dengan integral R kuadrat dm. Jadi kalau kita perhatikan R di sini adalah jarak, dm ini adalah massa sepotong batang ini ya. Nah, di sini kita cari dulu dm-nya. Karena ini homogen, tentu saja terdiri dari satu jenis, tinggal perbandingan panjang akan menghasilkan perbandingan masanya. Jadi kalau ini panjang dz, maka masanya adalah dm sama dengan dz bagi panjang seluruhnya dikali massa batang seluruhnya. Kemudian kita substitusikan ke sini sesuai dengan variabelnya, berarti r kita ganti dengan z, dm-nya kita ganti dengan yang ini. Jadi seperti ini. Momen inersianya terhadap sumbu Y berarti integral z kuadrat ya dikali dz per L kali M. Kita integrasi dari ujung kiri sampai ke ujung kanan ya, dari min setengah L sampai dengan setengah L. Kemudian bagian yang konstan yang tidak terpengaruh pada variabel z, maka kita bisa keluarkan dari integral ya, jadi M per L. Ini kita keluarkan z kuadrat dz di dalam ya. Kemudian kita integralkan, integral z kuadrat adalah sepertiga ya, z pangkat 3. Kemudian kita tuliskan seperti ini. Setelah itu kita substitusikan batas integrasi atas ya, dikurangi dengan yang bawahnya. Jadi M per L kali sepertiga, setengah L kita substitusikan ke z ini. Jadi setengah L pangkat 3 dikurang sepertiga, z nya kita ganti lagi dengan min sepertiga L pangkat 3 ya. Kemudian kita hitung biasa, maka kita dapatkan ini 1/8 L pangkat 3 kali 3 ya, sepertiga maksudnya 1/24. Ini juga sama ya, 1/24 tambah 1/24 jadi 2/24 atau 1/12, sehingga kita dapatkan momen inersia batang ini terhadap sumbu Y adalah 1/12 mL kuadrat ya. Nomor 2, momen inersia persegi panjang melewati pusat massa. Sebuah persegi panjang masanya M dan panjang sisi-sisinya A dan B. Tentukan momen inersia ketika diputar melewati pusat massa dan tegak lurus bidang persegi panjang ini. Jadi ini ada persegi panjang, sisinya A dan B, pusat massanya di tengah-tengah. Sumbu putarnya adalah ini ya. Nah, untuk mencari momen inersia terhadap sumbu putar ini, saya akan cari dulu momen inersia terhadap salah satu sumbu ya. Saya ambil potongan seperti ini, berarti ke arah sumbu Y ya. Jaraknya dari ini titik asal adalah Y. Tebal potongan ini kita sebut tentu saja dy ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa massa potongan dm ini tinggal kita bisa bandingkan ya, yaitu luas ini yaitu A dikali dy ya, ini dy, ini ke sana ke arah sininya adalah A ya.
dibagi dengan luas total semua, luas persegi panjangnya yaitu AB, dikali massa totalnya adalah M. Ini adalah massa dm. Bisa dicoret A-nya, tapi nanti saja. Kemudian rumus momen inersia terhadap sumbu Y adalah Y kuadrat dm ya. Jadi jaraknya dikuadratkan dikali dm ini. Kita substitusikan ke integralnya. Jadi Y kuadrat dm ini kita ganti ADY per AB kali M ya, sesuai ini. Setelah itu kita sederhanakan dan kita keluarkan besaran yang tidak terpengaruh pada variabel y-nya ya, yaitu M per B-nya konstan. Jadi yang tinggal di dalam integral adalah Y kuadrat dy. Kemudian kita integralkan sepertiga Y pangkat 3 dengan batas integrasinya dari min setengah B ya, dari ujung sini sampai ke ujung sini ya, sampai setengah B. Kita masukkan ke variabelnya. Jadi Y pangkat 3 nya kita ganti dengan setengah B ya, dikurang nanti min setengah B. Yang ini 1/8 B pangkat 3 dikali 1/3 1/24 B. Yang ini juga plus ya, karena ini min pangkat 3 dikali min ya. Jadi 1/24 B pangkat 3 tambah 1/24 B pangkat 3 di dalam kurungnya. Kemudian kita kalikan dengan M per B ya. Maka kita mendapatkan bentuk sederhananya adalah momen inersia persegi ini ya terhadap sumbu Y-nya adalah 1/12 MB kuadrat. Nah, bagaimana dengan momen inersia terhadap sumbu X-nya? Ya, tentu saja akan menghasilkan bentuk yang sama dengan variabelnya yang A ya, jadi 1/12 MA kuadrat. Ini adalah terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y. Jadi sumbu X dan sumbu Y itu tegak lurus, sehingga kita bisa gunakan teorema sumbu tegak lurus untuk menghitung IZ-nya ya. Jadi IZ-nya adalah IX tambah IY. Kita isikan 1/12 MA kuadrat tambah 1/12 MB kuadrat, kemudian disederhanakan 1/12 M nya kita keluarkan, sehingga menghasilkan bentuk 1/12 M kali A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah momen inersia terhadap titik ini atau terhadap sumbu yang melewati titik ini ya, 1/12 M kali A kuadrat plus B kuadrat. Nomor 3, momen inersia cincin tipis. Sebuah cincin tipis masanya M dan jari-jarinya R seperti tampak pada gambar. Tentukan momen inersia ketika diputar melewati pusat massa dan tegak lurus cincin. Jadi ini sumbu putarnya diputar seperti ini ya. Berapakah momen inersia dari cincin ini? Cincin ini tipis ya. Jadi ke arah bawahnya tebalnya itu sangat tipis, bisa diabaikan, dan juga ke arah luar ya, lingkarannya juga tipis. Oke, untuk menghitung momen inersianya, kita cari potongan dulu atau kita buat potongan bagian dari cincinnya ya, seperti ini. Jadi ini tapi ke bawahnya sangat tipis 0 ya, ini juga ya. Jadi nanti berupa panjang aja seperti bagian dari lingkaran ya. Kemudian kita cari dm-nya ya. Ini saya buat garis bantu dulu. Tarik dari pusat ya. Ini sudut kecilnya d theta, maka nanti panjang ini adalah r d theta ya. Seperti ini. Jadi untuk menghitung berapa massa potongan dm ini, kita bandingkan terhadap lingkaran. Perbandingannya perbandingan panjang saja. Jadi dm sama dengan panjangnya adalah r d theta. Kemudian dibagi dengan panjang seluruh cincin, yaitu keliling lingkarannya sendiri. Tidak lain adalah 2πr dikali dengan m. Ini adalah massa dari dm ini. Kemudian kita tahu bahwa momen inersia itu adalah integral r kuadrat dm. Kita terapkan untuk ini, sehingga kita integrasi r kuadrat dm. Jadi sepanjang geraknya ketika kita berputar nanti itu jaraknya konstan, sehingga r-nya gunakan konstanta ya, r kuadrat jari-jari ini, jari-jari cincin itu sendiri dikali dengan dm. Dan kita integrasi dari 0 sampai 2π untuk satu putaran penuh. Nah, kita substitusikan ya, dm sama r kuadratnya kita keluarkan, dm kita ganti dari sini ya. Di sini r sama r bisa dicoret, 2π bisa keluar lagi, sehingga bentuk sederhana sebelum integrasi seperti ini. M r kuadrat per 2π
dikali integral d theta dari 0 sampai 2pi. Tinggal kita integrasi bagian ini. Ini mudah ya, integral d theta ya theta saja. Dengan batas integrasi dari 0 sampai 2pi radian. Setelah itu kita substitusikan 2pi radian ini ke theta dikurangi dengan 0-nya. Ya, jadi 2pi kurang 0 itu 2pi dibagi dengan 2pi ya 1 dikali dengan mr kuadrat. Jadi yang tersisa adalah mr kuadrat. Jadi momen inersianya adalah mr kuadrat. Nomor 4, momen inersia silinder atau cakram. Sebuah cakram masanya M dan jari-jarinya R. Tentukan momen inersia ketika diputar terhadap sumbu yang melewati pusat massa seperti gambar. Jadi cakramnya masanya M, jari-jarinya R diputar terhadap garis ini ya. Baik, mari kita lihat. Untuk menyelesaikan ini saya akan gunakan konsep momen inersia cincin tipis. Jadi saya akan membuat cincin tipis di cakram ini ya, di silinder ini. Gambarnya seperti ini. Jadi ini cincinnya yang hijau ya, ini kosong. Ini nanti saya akan buat dari pusat sampai ke arah luar. Berarti nanti variabelnya adalah R ya. Dan R kecil ya. Saya sebut ini R kecil. Nah, ini tebalnya, tebal silinder cincinnya adalah dr. Kalau saya potong untuk menghitung massanya, berarti nanti bentuknya seperti persegi panjang ya, dengan panjang silinder sama dengan keliling silinder ya, dikali lebarnya dr ya. Jadi keliling nanti akan kita butuhkan untuk menghitung luas dari cincin tipis ini, yang kita ambil sebagai dm. Sekarang kita akan hitung berapa dm-nya ya. Karena ini adalah bidang, jadi tinggal perbandingan luas saja. 2πr itu adalah panjang dari cincin ini dikali lebarnya dr dibagi dengan luas lingkaran ya, πr kuadrat dikali massa cakramnya atau lingkarannya adalah m. Kemudian rumus momen inersia untuk benda tegar adalah r kuadrat dm. Sekarang kita masukkan ke sini ya, sehingga kita mendapatkan r kuadrat ini dm-nya. Kemudian kita sederhanakan, ini pi-nya bisa dicoret, kemudian r kuadrat sama m ini bisa keluar dan 2 juga ya. Jadi disederhanakan jadi seperti ini, 2m per r kuadrat dikali integral r pangkat 3 dari r kuadrat ke r, dr ini. Dari 0 sampai ke jari-jari r. Kemudian kita integralkan saja langsung. Integral r pangkat 3 dr itu mudah, 1/4 r pangkat 4 ya. Nanti kita masukkan batas integrasinya dari 0 sampai ke r ya, dari cincin berupa titik sampai menjadi cakram ya. Kita substitusi tentu saja r masuk ke sini jadi 1/4 r pangkat 4 dikurangi 0. Ya, tinggal bagian depannya saja. Nanti kita sederhanakan r pangkat 4 dengan r pangkat 2 dibagi jadi r pangkat 2, ini 2 dengan 4 jadi setengah ya. Jadi bentuk sederhananya adalah I terhadap pusat massa adalah setengah mr kuadrat. Nomor 5, momen inersia bola pejal. Tentukan momen inersia bola pejal yang massanya m dan jari-jarinya r yang diputar pada sumbu yang melewati pusat massa seperti gambar ini. Jadi ini adalah bola pejal, jari-jarinya r, massanya m. Untuk menghitung momen inersia bola pejal ini, saya akan gunakan pendekatan metode silinder cakram ya. Jadi saya buat potongannya berupa cakram pejal seperti ini. Ini berisi ya, karena bolanya kan bola pejal juga. Nah, sekarang saya lengkapi variabelnya, jari-jarinya saya misalkan x ya, dalam arti ini kan arah x. Kemudian posisi cakramnya dari sumbu koordinat O ini adalah y. Jadi nanti tebal cakramnya adalah dalam variabel y, yaitu dy ya, ini vertikalnya. Sehingga kita bisa menentukan massanya
Tapi sebelumnya kita akan lihat hubungan antara variabel X dan Y. Tentu saja ini adalah bagian dari lingkaran. Ketika kita mengambil potongannya kan memotong lingkaran ini ya, berarti X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, itu adalah persamaan lingkarannya yang menghubungkan antara X dan Y nya. Setelah itu baru kita bisa menghitung dm-nya. Dm sama dengan adalah rho kali dv ya. dv-nya atau volumenya adalah pi X kuadrat kali dy ya. Ini kan silinder. Ini lingkarannya, luas lingkaran dikali tingginya dy. Kemudian kita bisa menggunakan langsung rumus momen inersia dI atau I sama dengan integral dari, nah kalau biasanya partikel itu kan R kuadrat dm, tapi karena sini bendanya, potongannya dm itu berbentuk silinder, jadi saya langsung momen inersia silinder per 2 ya, jadi R kuadrat dm per 2. Kemudian kita substitusikan ya, R kuadratnya kita ganti dengan X kuadrat ya, karena jari-jarinya X di sini. Kemudian dm ini kita ganti rho pi X kuadrat dy, rho pi X kuadrat dy ini per 2. Variabelnya dy ya. Jadi pi dan rho per 2 ini bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian yang tinggal adalah X pangkat 4 dy. Variabelnya y. Kita rubah X pangkat 4 ini dalam variabel Y menggunakan persamaan lingkaran ini. X pangkat 4 itu kan X kuadrat dikuadratkan, jadi X kuadratnya adalah R kuadrat min Y kuadrat dari sini. Kemudian kita kuadratkan dengan variabelnya Y ya. Nah, kita kuadratkan langsung, jadi R pangkat 2 dikuadratkan R pangkat 4, kemudian 2 kali R kuadrat kali min Y kuadrat min 2 R kuadrat Y kuadrat. Kemudian min Y kuadrat dikuadratkan jadi Y pangkat 4. Setelah itu kita integrasikan ya, integral R pangkat 4 R pangkat 4 Y. Ini Y kuadrat 2 per 3 Y kuadrat dikali dengan min 2 R kuadrat, jadi min 2 per 3 R kuadrat Y pangkat 3. Dan integral Y pangkat 4 adalah 1/5 Y pangkat 5. Dengan batas integrasinya dari min R dari bawah sampai ke atas ya. Nah, setelah itu baru kita substitusikan ke Y ini. R pangkat 4 kali R ya R pangkat 5. Ini jadi min 2 per 3 R pangkat 5, yang ini 1/5 R pangkat 5. Kemudian tanda minus R ini kita masukkan juga ke sini. Jadi nanti jadi minus ya. Yang ini kan ganjil pangkatnya, jadi min kali min jadi positif. Ini pangkatnya ganjil jadi minus ya. Kemudian kita sederhanakan ya, yang sebelah ini itu 1 kurang 2 per 3 tambah 1/5 itu 8 per 15 R pangkat 5 ya. Yang ini juga sama, min tapi dikalikan dengan min di depan, jadi 8 per 15 R pangkat 5 juga. Ini berarti 16, nanti dibagi 2 jadi 8 ya, per 15 rho pi R pangkat 5. Nah, sekarang kita nyatakan dalam M dan R. Nah, rho-nya itu kita bisa ganti dengan massa bola ya M tadi dibagi dengan volume bola 4 per 3 pi R pangkat 3. Nah, pi ini kita bisa coret, R pangkat 5 ini kita bisa bagi dengan R pangkat 3 jadi R pangkat 2. Kemudian 8 per 15 dikali dengan 3 per 4. Maka bentuk sederhananya adalah 2 per 5 M R kuadrat. Oke, kita akan lihat bagian akhir dari momen inersia bola berongga. Tentukan momen inersia kulit bola berongga yang masanya M dan jari-jari R ketika diputar pada sumbu yang melewati pusat massa seperti gambar. Ya, jadi ini masanya M, jari-jarinya R diputar seperti ini. Ini bola ya. Oke, untuk mencari momen inersia bola berongga ini, saya akan menggunakan pendekatan yang agak sedikit lain ya. Ini triknya saja. Jadi kita lihat lagi momen inersia bola pejal. Oke, ini bola pejal, masanya M, jari-jarinya R ya, diputar terhadap sumbu yang sama seperti ini. Kita sudah dapatkan di bagian nomor 5, ini nomor 6 ya. Bisa dilihat kembali. Momen inersianya adalah 8 per 15 rho pi R pangkat 5.
sebelum mendapatkan nilai 2/5 m², ya. Nah, sekarang kalau saya turunkan persamaan ini terhadap variabelnya, yaitu I dan R, ya, berarti DI sama dengan ini rho pi itu konstan, ya. Jadi R pangkat 5 kita turunkan adalah 5R pangkat 4 DR, ya. 5-nya kita kalikan dengan 8/15, jadi 8/3. Rho pi tetap R pangkat 4 kali DR, ya, ini. Nah, sekarang kita balik sebenarnya. Jadi untuk mendapatkan ini sebenarnya kita pakai pendekatan ini untuk menghitung momen inersia bola pejal. Tapi apa ini? Ini tidak lain adalah momen inersia dari potongan DM ini. Ini adalah bola berongga yang punya ketebalan DR. Jadi ini variabelnya R, nanti tebal kulit bolanya adalah DR, ya. Bentuknya 3 dimensi karena ini kan bola pejal, ya. Jadi DM-nya untuk kulit bola ini itu luas permukaan bola kali DR. Jadi seperti bentuk plat, ya, dengan tebalnya DR. 4πr² itu kan luas permukaan bolanya dikali tebalnya DR, kemudian dikali dengan massa jenisnya. Ini adalah DM, massa dari potongan kulit bola ini, ya, yang punya ketebalannya DR, yang nanti kita integrasi dari 0 sampai ke R untuk menghitung momen inersia bola pejal. Nah, sekarang bentuk ini saya akan jabarkan sedikit dengan mengandung nilai 4πr² atau DR seperti ini, ya. Jadi dirubah sedikit, modifikasi 4πr² DR kali rho, ya. Nah, di sini yang kurang adalah ini supaya jadi 8/3 berarti kali 2/3. Kemudian di sini kan R pangkat 4, berarti kita tulis di sini R pangkat 2, ya. Jadi ini udah sama dengan bagian atasnya. Nah, ini 4πr² rho DR itu tidak lain adalah DM dari kulit bola ini. Jadi kalau saya tulis 2/3 R² dikali DM dari ini. Jadi kalau kita lihat persamaan yang ini adalah potongan DI, momen inersia dari kulit bola ini untuk menghitung momen inersia bola pejal. Nanti integralnya dari 0 sampai ke R, ya. Tapi yang akan kita pakai di sini ternyata bentuknya sama dengan ini, bola berongga ini. Jadi dengan kata lain, momen inersia dari bola berongga adalah M² dikali dengan 2/3, ya. Jadi terbukti untuk momen inersia bola berongga. Demikian video pembahasan mengenai momen inersia benda tegar, dinamika rotasi fisika kelas 11. Oh iya, jangan lupa ya untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silahkan juga untuk komen yang positif dan tentu saja membangun untuk pengembangan channel ini. Baik, terus semangat belajar dan jangan cepat menyerah, ya. Terima kasih.